wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa sama Wong Edan Bahdowi yang suka ngawur dan sengawur-ngawurnya, entah punya otak entah enggak, entah tujuannya apa, enggak jelas ya kan. Semua menurut saya salah, karena saya sendiri juga salah. Robito salah, yang bukan Robito salah, semua salah, salah. Mbah Bahdowi dari Klopo Sawit RT 1 RW 6 Kecamatan Bulu Pesantren Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Beliau walaupun dari segi keilmuan ala pesantren sesuai dengan teorinya kurang menguasai, tetapi beliau mempunyai kelebihan basiroh, ilmu perasaan, kewaskitaan, melebihi kiai dan santri, bahkan Habib Alawi. Itu tentu berangkat dari rasa takzim, berangkat dari rasa ingin menjunjung tinggi. Dan itu yang melakukan adalah NU, itu yang melakukan adalah kiai-kiai pesantren. Mereka melakukan itu, orang pesantren melakukan itu, para kiai melakukan itu. Karena apa? Kata-kata goblok, kata-kata bodoh, masih banyak sekali habaib atau para habib yang baik itu banyak. Tapi ada beberapa orang yang tadi kebablasan tadi sehingga memicu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, mungkin ada yang tanda tanya ya, kenapa saya bikin konten ini gitu ya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya video yang tadi saya cuplik di depan tadi ya. Kayak aneh gitu ya, ada orang rambutnya acak-acakan gitu. Tapi di situ ada penjelasan. Beliau itu adalah Mbah Bahdowi. Ya, di situ ada penjelasan tadi ya, bahwa beliau dari Kebumen dan beliau diyakini menjadi salah satu orang yang memiliki ketajaman penglihatan, ketajaman insting, ketajaman mata hati kan gitu. Ya, kalau kita yang di NU, kita yang berlatar belakang Nahdliyin itu ya mungkin tidak terlalu aneh menyaksikan orang-orang seperti itu. Ya. Dulu pada zaman era-era tahun 90-an, 80-an itu juga ada orang yang namanya Mbah Lim dari Klaten. Kiai Haji Muslim Imam Puro namanya itu. Orangnya juga aneh. Prabowo saja yang sekarang menjadi Menhan itu pernah cerita betapa dirinya itu punya kenangan tersendiri pada Mbah Lim. Mbah Lim itu sering datang ke rumahnya, tahu-tahu datang, pokoknya tanpa pemberitahuan dia datang, terus datang masuk minta ngambil sepatunya gitu, pakai. Mbah Lim itu senang aksesoris militer itulah. Di kalangan orang NU, Mbah Lim itu tentu sangat diketahui banyak orang. Mbah Lim itu diyakini menjadi salah satu waliullah atau kekasih Allah yang memang perilakunya itu agak aneh. Dalam istilah pesantren itu jadzab ya. Saya tidak tahu betul apakah Mbah Bahdowi itu kategorinya selevel Mbah Lim atau apa, itu saya nggak tahu. Tapi saya itu sudah lama sekali mengamati, tertarik dengan ya konten-konten yang dibikin Mbah Bahdowi, yaitu kontennya itu wong desa. Emang unik gitu. Ini orang apa? Kadang kalau bikin konten itu kan kadang nggak pakai baju gitu ya. Kadang, terus kata-kata yang dikeluarkan itu kadang ceplos-ceplos yang kadang kita sendiri itu ya kok berani begitu gitu loh. Nah, sekarang yang menurut saya semakin saya tertarik ingin saya bikin konten ini, kalau saat ini di Indonesia tuh ramai sekali tentang pro kontra tentang gelar Habib, pro kontra tentang apakah
klan Ba'alawi itu nyambung ke Rasulullah apa tidak? Sekarang kan ramai sekali terutama di kalangan pesantren ya. Itu kan sekarang pro kontra itu mempertanyakan, karena sebagian itu katanya ragu bahwa Ba'alawi itu nasabnya tidak nyambung ke Rasulullah. Memang masalah ini mencuat karena adanya buku atau penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin ya, dari Banten, yang dari hasil kajiannya itu mengatakan bahwa klan Ba'alawi itu tidak nyampe ke Rasulullah. Saya tentu tidak akan masuk terlalu dalam masalah nasab ini. Saya bukan orang yang punya keahlian di situ. Saya tidak punya ilmu yang cukup untuk bicara masalah itu. Tapi intinya saya ingin mengatakan, sekarang pro kontra yang terjadi, ya toh, selain karena penelitiannya Kiai Haji Imaduddin itu terus terang pemicunya itu ya Mbah Baidawi ini. Jadi beberapa kali kan Mbah Baidawi itu mengkritik perilaku beberapa habib yang menurut dia sudah kebablasan. Sering mengumbar kata-kata yang sangat tidak pantas untuk didengar. Ada yang mengatakan anjing lu, yang mengatakan bodoh lu, macam-macam lah. Itu kan ada beberapa habib yang memang dalam ceramahnya itu seperti itu. Nah, kelihatannya Mbah Baidawi itu tidak bisa membiarkan itu terjadi terus. So, akhirnya dia kritik. Nah, ketika kritik itu kan dulu dia akhirnya digeruduk oleh pengikutnya orang yang dikritik itu. Bahasa kerennya dipersekusi gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya masalah pro kontra sanad Ba'alawi ini, sanad Habib di Indonesia ini menjadi ramai seperti sekarang. Nah, ini orangnya gitu. Artinya tadi selain adanya buku, adanya penelitian Kiai Imaduddin, pemicu kemudian itu ya Mbah Baidawi ini. Saya lagi-lagi tidak akan masuk apakah Mbah Baidawi itu masuk kategori orang yang memang kategori wali yang jadzab, itu saya tidak masuk. Itulah saya buka lagi-lagi, saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Tapi memang kalau penilaian saya tentang Mbah Baidawi itu memang saya nilai orang itu hidupnya sederhana, apa adanya, sehingga channelnya wong desa, bahasanya itu ya merepresentasikan penampilan dia itu. Memang wong desa itu ya lugu seperti itu, ngomongnya blakosuto seperti itu. Tapi memang saya melihat dia orang yang cukup kritis gitu ya, dan ilmu keagamaannya memang saya melihat lumayan. Dia bukan orang sembarangan, memang saya lihat itu penilaian saya, dia bukan orang sembarangan. Terus ketika beliau itu sangat keras mengkritik Habib pada waktu itu, saya yakin awalnya itu muncul dari justru beliau itu ngeman gitu ya. Karena beliau itu menurut saya orang yang sangat mencintai Rasulullah menurut saya. Dia orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agama Islam menurut saya. Nah, ketika ada orang yang dijuluki sebagai keturunan Rasulullah dengan gelar Habib, kok perilakunya tidak selayaknya, tidak sepantasnya, mungkin beliau itu menjadi sangat prihatin. Beliau merasa terpanggil untuk mengingatkan, sehingga beliau dalam konten-kontennya tuh kritik keras itu. Cuma pada waktu terus digeruduk tadi, terus akhirnya justru sekarang pembelaan terhadap Mbah Baidawi itu besar sekali, banyak sekali dukungan-dukungan yang muncul yang diarahkan ke Mbah Baidawi. Bahkan sekarang itu menjadi masalah ini kan, pro kontra habaib itu menjadi luar biasa ramai, dan ini cukup menggoyahkan, cukup membuat heboh di kalangan habaib. Tapi mungkin saya berharap betul apa yang terjadi saat ini itu menjadi bahan evaluasi, bahan untuk introspeksi diri. Tentu lagi-lagi saya tidak akan mengatakan apakah Habib di Indonesia itu betul-betul nyambung nasabnya apa tidak, saya tidak masuk itu. Ini bukan kapasitas saya. Tapi memang saya katakan, ketika gelar Habib itu dimunculkan, disandangkan, itu tentu berangkat dari rasa takzim, berangkat dari rasa ingin menjunjung tinggi. Dan itu yang melakukan adalah NU, itu yang melakukan adalah kiai-kiai pesantren. Mereka melakukan itu, orang pesantren melakukan itu, para kiai melakukan itu. Karena apa?
ekspresi cintanya kepada Rasulullah. Sehingga ketika ada orang yang terindikasi atau ada orang yang diketahui atau diyakini itu bagian dari keluarga Rasulullah, maka dihormati sedemikian rupa, disebutlah atau diistilahkan dengan istilah Habib tadi. Ini Muhammadiyah aja nggak mengenal istilah ini. Muhammadiyah yang sangat tidak suka dengan pengkultusan itu tidak suka dengan ini. Nah, NU tentu tidak bermaksud mengkultuskan, tapi intinya tadi ingin menghormati, ingin memuliakan. Dan memang di antara sekian orang yang kebetulan disebut Habib ini memang layak dimuliakan, layak dihormati. Ilmunya juga bagus, tutur katanya juga bagus. Juga memberikan contoh yang bagus di tengah-tengah masyarakat, juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang baik, yang bagus juga. Cuma kita juga tidak boleh menutup mata. Sekitar tahun 2000-an ke belakang ini, setelah reformasi ini lahir, setelah orang itu seakan-akan diberi kebebasan betul untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pendapatnya, itu ada beberapa Habib yang mohon maaf sekali lagi saya katakan kebablasan. Kata-katanya sudah sangat tidak layak untuk didengarkan. Kata-katanya sangat kotor. Tidak layak itu kalau itu muncul dari seorang yang dinisbatkan atau disambungkan dengan nasab mulia yaitu Rasulullah. Ada beberapa, saya tidak perlu nyebut nama, tentu sebagian sudah tahu. Kata-kata goblok, kata-kata bodoh, kata-kata anjing itu keluar kayak enteng gitulah. Ini kan tidak boleh dibiarkan. Dan sekali lagi juga perlu kita, ini fair ya, saya mencoba untuk objektif. Kesan yang muncul akhirnya apa? Mereka orang-orang yang ini, yang kata-katanya jorok ini, juga seakan-akan itu tidak menganggap orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia yang nenek moyangnya berasal dari Indonesia ini. Mereka itu kan pendatang kan. Seakan-akan tuh mereka menganggap orang pribumi nomor 2, mereka nomor 1. Jadi mereka tuh dimuliakan tapi tidak tahu diri, memanfaatkan dimuliakan tadi dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Ini kan kita menyaksikan itu ya, kita menyaksikan itu. Jadi kesan bahwa orang pribumi itu menjadi kelas 2, orang pribumi itu menjadi seakan-akan tidak selevel dengan mereka, bahkan ada yang mengatakan Habib bodoh itu lebih mulia, lebih baik dari 70 atau berapa orang non Habib meskipun alim. Itu kan ajaran yang tidak seharusnya diucapkan. Saya yakin Nabi tidak pernah mengajarkan itu, karena yang namanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, berarti pewaris ilmu Nabi. Itu tidak harus apa, bisa jadi ulama pribumi, entah pribumi di negara mana gitu ya, entah pribumi di negara mana. Jadi ada beberapa hal yang memang tadi saya katakan kebablasan, sehingga orang seperti Mbah Dzawi atau Mbah Dzawi ini melakukan kritik. Dan sekarang setelah dipersekusi itu, sekarang kayaknya beliau malah, kalau beberapa orang yang mencintai Mbah Dzawi itu katakan semakin jadab itu kayak orang yang sudah tidak tersadarkan. Dia mengatakan kata-kata yang seenaknya seperti itu. Tapi kita kalau dengarkan masih ada unsur kebenaran yang ada di dalam ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Mbah Dzawi tadi. Tapi intinya saya yakin apa yang sekarang sedang terjadi itu titik persoalannya seperti itu. Tadi saya katakan bahwa tentu masih banyak sekali habaib atau para habib yang baik itu banyak. Tapi ada beberapa orang yang tadi kebablasan tadi, sehingga memicu kemarahan, memicu protes, memicu ketidaksukaan. Dan ini lagi-lagi saya mohon menjadi koreksi, menjadi bahan introspeksi diri, karena bagaimanapun sangat menyedihkan kalau mereka itu dinisbatkan keluarga Rasulullah tapi perilakunya sama sekali tidak ada kemiripan dengan Rasulullah. Saya sendiri terus terang pernah mengalami sesuatu, saya tidak perlu menyebutkan Habib siapa, tapi saya sendiri pernah merasakan itu, betapa
orang yang pada waktu itu dalam sebuah forum dengan saya yang dilabeli Habib itu mungkin merasa dirinya paling hebat dan seterusnya. Saya dipermalukan pada waktu itu di tengah khalayak. Saya disorak-sorai oleh pendukungnya, oleh muhibinnya, pencintanya. Padahal yang saya sampaikan itu saya yakin betul itu berdasarkan fakta. Saya pada waktu itu hanya menceritakan tentang sejarah bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan itu satu nasab ketika diruntut ke atas. Itu dia katakan salah. Dan ketika saya dikatakan salah itu dia kesannya tidak hanya sekedar mengkritik ya. Ini kan bisa debatable. Kalau saya yakin, sampai sekarang saya yakin bahwa dari sejarah nasab itu memang yang namanya Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu nyambung. Nah, dia meyakini tidak gitu loh. Tapi caranya itu menyalah-nyalahkan saya di depan banyak orang di mikrofon, si sound system besar, karena itu acara besar. Terus pencintanya tuh suara-suara gembira sekali bahwa Habibnya itu telah sukses mempermalukan saya. Ini jujur, ini pengalaman yang sangat pahit bagi saya. Tapi udah, saya selama ini diam dan saya tidak pernah menyebut tuh Habib siapa. Tapi intinya saya sendiri secara pribadi pernah mengalami itu. Sehingga ketika sekarang itu ada orang-orang yang menggugat gelar kehabiban itu ya wajar, karena lagi-lagi ini tidak lepas dari ulah beberapa orang yang menurut saya memang harus dievaluasi, harus diingatkan. Lepas dari mereka Habib apa tidak, tapi sebagai seorang muslim kita harus mengingatkan, tidak boleh seperti itu terus-terusan, dan itu bisa bahaya kalau itu tidak ada yang mengingatkan. Oke, sekali lagi saya termasuk orang yang mengapresiasi apa yang dilakukan Mbah Baidawi, bahwa sekarang itu adalah kenyataannya ada pro kontra. Di beberapa kiai NU juga ada yang kelihatannya tidak sepakat gitu ya, karena kelihatannya beliau masih menjaga harkat dan martabat Habib. Itu tentu baik-baik saja ya, tapi yang ngoreksi ini juga baik-baik saja, menurut saya memang harus dikoreksi. Jadi intinya terakhir, saya berharap apa yang terjadi hari ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan menjadikan ke depan lebih baik. Semua saling menghargai. Kita yakini bahwa kita ini memang seharusnya lah menghormati keturunan Rasulullah, tapi yang dihormati juga harus tahu bagaimana menempatkan diri, bukan malah mengeksploitasi situasi itu untuk kepentingan pribadi. Tapi satu sisi kita juga harus harus meyakini bahwa orang di luar habaib itu juga bisa menjadi teladan, bisa menjadi pewaris Nabi yang patut juga kita hormati. Jadi intinya kita yakin juga bahwa di depan Allah insya Allah nanti kita ketika bertanggung jawab dari Allah, tentu yang kita bawa adalah iman kita, amal soleh kita, bukan kita berlindung di bawah nasab besar sementara kita tidak bisa berperilaku seperti nenek moyang yang membawa nasab besar tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.